waktunya itu sebetulnya sekitar jam 4 pagi, 3:51 AM. Dan hari ini lagi ada salah satu teman aku, lagi ada salah satu sahabat aku yang nginep di rumah. We've just had a long, beautiful conversation. Kita baru selesai ngobrol dan sharing. Dan di depan mataku, di meja itu ada tote bag, bukan tote bag sih, lebih ke pouch. Kita sharing tentang love atau cinta, mostly cinta romantis sih. Dan diskusinya itu berujung pada beberapa kesimpulan yang aku rasa pengen banget aku sharing ke teman-teman. Sebentar, somehow lucunya adalah aku pengen nunjukin isi pouch itu atau si gambar pouch itu ke teman-teman, tapi aku perlu pause itu, atau nanti aku masukin ke gambarnya, aku masukin fotonya kali ya. Karena tulisan pouch itu adalah I deserve to be loved and give love. That's nice. Mungkin itu kesimpulan dari percakapan kita kali ya. Aku dan temanku itu mendiskusikan tentang cinta itu apa sih, dan bagaimana cara atau esensi mencintai yang sehat sebetulnya. Kalau kalian tanya aku pribadi, buatku cinta itu sebetulnya bukan cuma cinta romantis sih, tapi cinta itu adalah perasaan yang universal, yang unconditionally, dan bisa kita rasakan sebetulnya pada siapapun. Teman, sahabat, orang tua, keluarga, idol, mentor. Dan itu perasaan yang tulus. Dan ada satu perkataan yang jujur aku bingung kenapa aku bisa ngomong gitu, tapi I said that ketika kami berdiskusi. Dan perkataan itu adalah love requires not only feelings or patience or efforts, but love also requires humility. Ya, buatku cinta itu bukan cuman butuh perasaan, atau butuh usaha, atau butuh untuk dikejar atau mengejar, atau butuh untuk memaksakan, atau butuh untuk diusahakan saja. Tapi menurutku cinta itu juga butuh kerendahan hati, untuk kita berani mengakui kalau I have feelings, we have feelings, kita punya perasaan, kita punya rasa cinta itu. Dan butuh kerendahan hati untuk kita mengakui kalau kita mau mengizinkan rasa cintanya untuk mengubahkan kita, atau mengubahkan orang yang kita sayang jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada tuh cerita, beberapa cerita mungkin ya, karena kita lagi bahas tentang romance tadi, dan bahas tentang love in terms of romantic love. Ada beberapa cerita yang mau aku bagikan, aku sharing ke teman-teman, dan mungkin dari ceritaku itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi atau bahan diskusi kita bersama-sama. Aku penasaran deh, teman-teman ceritain dong first love kalian gimana, atau cinta pertama, atau cinta, kapan kalian pertama kali merasakan cinta, terutama cinta romantis. Aku rasa first love aku itu ada di usia mungkin 17 tahun, 17-18 tahun, sama salah satu teman sekolah saat itu. Kalau kita mau bahas dari astrologi, kita bisa lihat loh ideal type kita, atau ciri-ciri pasangan ideal kita, atau ciri-ciri tipe orang yang bisa kita suka itu bisa kita lihat dari astrologi. Misal kita bisa lihat dari Juno, atau kita lihat dari Venus, kita lihat dari Mars, Jupiter. Kalau perempuan banyak banget sebetulnya indikator yang bisa kita lihat untuk cek ideal type kita, atau dari 7 house kita juga. Dan kalau dari birth chart aku sendiri, I have Venus in Pisces, Juno in Aquarius. Itu adalah indikator kalau aku tertarik sama orang, sekalinya aku suka sama orang, walaupun mungkin sulit buat aku buka hati atau sulit buat aku tertarik sama orang,
Tapi sekalinya aku suka sama orang itu akan cenderung low-key sangat bucin. Atau low-key sangat, bukan low-key sih, high-key sangat bucin, dan high-key sangat aku gak bisa bilang submissive, but I would love to do everything in my power for my partner. Aku akan coba mengusahakan apa yang aku bisa untuk pasanganku atau orang yang aku suka. Dan karena aku punya Juno in Aquarius, aku cenderung suka orang yang, aku cenderung gampang tertarik dengan orang yang menurutku pintar, menurutku cerdas, menurutku unik. Gak apa-apa kalau kita punya perbedaan, entah itu perbedaan budaya, latar belakang, suku, bahasa, but I want my partner to be smart. Aku butuh pasanganku untuk bukan hanya cerdas, dia juga bekerja keras. Nah, kebetulan mungkin aku bisa bilang my first love itu masuk ke kriteria itu. Tapi ya masih cinta-cinta monyet lah. Dan kalau dianalisa lagi, aku rasa gampang banget ya bagi kita untuk, aku pernah tiba titik itu juga, dimana mungkin kita merasa kita kesepian, atau kita merasa kayak, dan akumulasi entah dari kesepian karena luka lama atau trauma lama yang belum sembuh, atau perasaan ketika bisa kita punya childhood trauma, atau inner child yang belum sembuh, atau masculine atau feminine trauma, masculine atau feminine issues yang misal father atau mother issues yang belum selesai, lalu itu menyebabkan rasa kesepian yang menggebu-gebu, atau rasa kesepian yang kita rasa baru bisa dipenuhi oleh pasangan atau baru bisa dipenuhi oleh partner. Dan bisa banget ya, aku rasa bisa banget, gampang banget buat manusia untuk merasa aku baru bisa bahagia kalau aku udah punya pasangan, aku baru bisa bahagia kalau aku punya pacar, aku punya si A, punya si B. Been there done that, honestly, I've really been there done that. Aku pernah di titik itu juga dulu. Dan sebetulnya aku belajar kalau ketika kita belum bisa mengisi kekosongan diri kita sendiri, dan mungkin berdamai dengan luka, berdamai dengan trauma, atau berdamai dengan proyeksi-proyeksi emosi yang mungkin kita miliki karena luka dan trauma masa lalu, atau kita menyerap energi orang-orang di sekitar kita, itu bisa banget bikin kita merasa jadi kayak ingin bergantung, dependent, atau parahnya codependent ke orang lain. Aku pernah tiba di titik itu, terutama mungkin bisa dibilang sekitar tahun 2018-2019 kali ya, 2018-2019 awal, dimana aku sempat dekat dengan seseorang. Kita gak pernah pacaran sih, tapi kita pernah sedekat itu, karena kondisinya bahwa saat itu aku rasa aku lagi rapuh, dan aku lagi awakening, mulai spiritual awakening, dan aku sempat sangat-sangat codependent dengan orang itu. Jatuhnya jadi kayak aku memaksakan hubungan atau koneksi kita. Padahal yang aku pelajari adalah setiap orang yang dikirimkan untuk masuk dalam hidup kita, apapun hasil akhirnya, entah ada union atau ada persatuan atau tidak, terlepas dari, jangan pusingin deh labelnya itu karmic kah, soulmate kah, twin flame kah, atau apapun. Karena kalau kita terlalu terpaku pada soulmate, twin flame, atau karmic labels, ujungnya kita stres sendiri, ujungnya pasti capek sendiri, gumoh sendiri pasti. Karena kalau kita sudah banyak orang di zaman sekarang itu terlalu meromantisasi labels, kayak I want to have soulmate relationships, I want to have karmic itu pasti jelek, atau I want to have twin flame relationships. Sedangkan semua label, seakan semua label-label itu ada jaminan kebahagiaan di situ. Tapi yang aku pelajari adalah sama aja labelnya apapun, dan karmic itu nggak harus artinya negatif. Kalau kamu punya hubungan dengan twin flame, malah biasanya itu ada tanggung jawab lebih besar, dan ada kerendahan hati, humility yang dibutuhkan sebesar itu. Soulmate pun demikian. Kenapa? Mau labelnya apapun, tetap butuh kerendahan hati dalam hubungan itu. Dan hubungan yang saat itu aku pelajari pada akhirnya tetap butuh free will, atau tetap butuh kehendak bebas. Gak bisa kamu yang berjuang sendirian atau memaksakan hubungannya sendirian, karena jatuhnya itu bisa jadi sangat-sangat, bisa jadi mengarah bukan ke cinta, tapi hanya obsesi. Obsesi penyebabnya bisa apa? Bisa, satu, kamu ngerasa entitlement, atau kamu ngerasa kayak seakan pasangan kamu adalah barang, sesuatu hal yang harus kamu poses, sesuatu hal yang harus kamu miliki, atau suatu hal yang harus selama menjadi milik kamu. Padahal kita nggak tahu umur orang atau waktu keberadaan orang itu dalam hidup kita sampai kapan, kita nggak tahu. Toh kita bukan Tuhan. Lalu yang kedua, setiap orang punya free will, setiap orang punya kehendak bebas. Dan aku pernah bahas tentang ini, stoicism. Dan stoicism itu adalah paham dari salah satu filsuf
Marcus Aurelius yang pernah bilang, kita nggak pernah bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa latih diri kita untuk bisa stoik. Kita bisa latih diri kita untuk paham kalau yang bisa kita kontrol pada akhirnya adalah diri kita sendiri, pikiran kita, mindset kita, ego kita, diri kita sendiri. Isi hati orang lain nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita mau sama-sama berusaha, sama-sama mengusahakan untuk cari titik temu, untuk cari titik kompromi antara kamu dengan mungkin gebetan kamu, atau orang tua kamu, atau orang yang kamu suka, atau pasangan kamu, atau bahkan anak dan keluarga kamu. Cari titik temu, cari titik kompromi lah. Dan aku rasa gak kebetulan sih kenapa kayak Tuhan di masa lalu itu mengarahkan aku masuk ke komunikasi. Karena sekarang aku belajar dan aku sadar kalau komunikasi itu sebenarnya sepenting itu, terutama assertive communication, komunikasi secara asertif. Nah, dalam setiap hubungan, mau itu hubungan bisnis, hubungan pasangan, atau romance, romantic, platonik, butuh ada yang namanya usaha, efforts, and humility, kerendahan hati. Dan dalam usaha itu bukan hanya butuh usaha untuk, oh pokoknya lo harus jadi milik gue, pokoknya gue harus bisa pertahanin lo. Hati-hati malah itu bisa mengarahkan ke obsesi. Kenapa seorang bisa terobsesi? Bisa jadi karena dia merasa mungkin dia nggak ada values, atau dia ngerasa kayak they're lacking of this, they're lacking of that kalau nggak ada pasangan itu. Contohnya aku akui, di tahun 2018 itu bisa bilang adalah tahun-tahun dimana aku kehilangan banyak sosok maskulin dalam diriku. Saat itu aku belum belajar banyak banget tentang spirituality, aku belum belajar tentang inner masculine, divine feminine. Dan divine feminine dan divine masculine itu aku rasa bukan cuma tentang sosok, karena kita pun punya energi maskulin, kita juga punya energi feminine dalam diri kita, anima dan animus. Kalau kita mau bahas dari perspektif psikologi, aku punya energi maskulin dalam diriku, kalian juga punya energi maskulin dalam diri kalian, mau kalian laki-laki atau perempuan. Aku juga punya energi feminin dalam diriku, mau kalian laki-laki atau perempuan, dan kalian juga punya itu. Dan biasanya ya, oke, next time mungkin abis ini aku bisa record tentang childhood trauma atau parents wounds. Dan beda loh, beda banget rasanya ketika misalnya recently aku lagi tertarik dengan seorang, bisa dibilang gitu. Perasaanku yang aku miliki sekarang dengan apa yang aku miliki dulu itu beda. Kalau dulu misalnya tahun 2012, aku gak untuk membandingkan diri atau aku merasa lebih superior dari kalian. Tapi yang aku rasakan bedanya adalah, dulu di tahun 2018 ketika aku tertarik dengan seorang, I want to possess that person. Bahkan aku sampai kejar. Bahkan aku sampai chat dia tiap hari, aku nungguin chat dia, aku kejar chat dia, dan jatuhnya aku tetap di ghosting. Kenapa? Karena aku yakin sih, dulu tuh aku annoying banget. Dulu aku maksain banget. Aku rasa kayak, you have to be mine, dude. Lo harus jadi punya gue, karena gue suka sama lo. Dan jatuhnya jadi kayak aku maksain dia harus jadi milik aku, seakan dia adalah barang. Padahal lagi-lagi dia juga punya free will, dia juga punya obsesi. Dan saat itu karena aku takut kesepian, karena aku takut sendirian, karena aku ngerasa gak punya apa-apa, atau aku ngerasa nilaiku gak berharga kalau aku gak punya pasangan. Kenapa sih gue dulu? Aku juga bingung. Tapi jadinya kayak aku memaksa hubungan atau status atas koneksi yang harusnya koneksi itu aku hargai dan diusahakan bersama-sama, bukan aku maksain sendirian. Dan jatuhnya aku rasa itu bukan cinta sih, tapi aku berusaha untuk memuaskan egoku dengan label yang aku sebut sebagai cinta. Perasaanku dengan orang yang sekarang itu mengajarkanku kalau cinta memang butuh kerendahan hati. Kerendahan hati untuk sadar kayak you let me tell you guys something. This is something I actually bukan rarely sih ya, nggak bisa bilang rarely, tapi ada satu hal yang aku rasa ini baru pertama kali, benar-benar pertama kali aku rasakan ketika aku tertarik dengan seorang. Itu adalah I want to really humble myself to pray for that person's highest goods. Aku bilang tadi di awal, aku tipe orang yang sangat-sangat susah jatuh cinta, sangat-sangat susah tertarik. Aku bisa bilang mungkin standarku tinggi atau tipeku tinggi, memang karena sekarang aku belajar dan aku sadar ketika kita belum sadar dengan konsep diri kita, ketika kita belum sadar dengan kualitas diri kita and what we could bring to our relationships, itu akan mudah banget buat kita goncang atau goyah, berasa minder, berasa insecure, berasa seakan apa gue nggak pantas buat dapat hubungan yang sehat ya, apa gue nggak pantas buat ini, apa mending gue ya udah deh gue deketin cowok mana aja deh, atau gue deketin cewek mana aja deh daripada gue single. Padahal aku berasa cinta itu seharusnya sesuci dan sakral itu.
Itu perasaan yang love is not meant to be painful. Cinta itu nggak menyakiti sebetulnya. Cuman ya kadang kita terlalu sering menjebak diri kita dengan ketakutan kita sendiri, trauma diri kita sendiri, kekhawatiran kita sendiri, atau belenggu dan ilusi-ilusi dari masa lalu, yang jatuhnya perasaan-perasaan negatif itu malah jadi batu sandungan buat diri kita sendiri, yang bikin kita bukannya bahagia menikmati cinta dan menghargai cinta, tapi malah kita kejebak sendiri, kita menderita sendiri. Cinta butuh kerendahan hati sih. Kerendahan hati untuk mengakui kalau ketika kita jatuh cinta, sebetulnya perasaan yang kita rasakan itu ya datangnya dari Tuhan, datangnya dari semesta. Tuhan yang kasih perasaan itu. Kalau kita merasa kita jatuh cinta, terus kita langsung berpikir, oh ya, I like that person. Misal, kalau kalian mungkin follow aku dari lama, kalian mungkin tahu kalau aku punya ketertarikan misalnya ke Jinnya BTS, atau ke Askubsnya Seventeen, atau ke Jin-Jinnya Astro. Kalau aku merasa aku cinta dengan mereka, lalu aku terobsesi, aku mau misalnya, I have to marry them, aku harus nikah sama mereka, aku harus jadi pacar mereka. Oke, takdir nggak ada yang tahu. Kalau mungkin suatu saat ditakdirkan demikian, ya itu namanya takdir. Tapi lagi-lagi, misal kita ditakdirkan buat bertemu, misal aku ditakdirkan untuk bertemu mereka atau siapapun jodohku nanti, Tuhan punya takdirnya untuk mempertemukan kita, untuk mempertemukan kamu dengan jodohmu juga. Tapi hasil akhir dari pertemuan itu juga bergantung sama free will kalian, bergantung sama kehendak bebas kalian, bergantung sama kehendak bebas kamu dan usaha kamu, bergantung juga sama kehendak bebas pasangan kamu dengan kamu, bergantung pada usaha juga, komunikasi dan usaha, dan kerendahan hati. Kenapa aku bilang kerendahan hati? Karena ini aku sadari ketika kita misalnya mau bahas tentang cinta, terutama romance atau cinta dengan persahabatan, argumentasi pasti ada, perbedaan pendapat pasti ada. Tapi bukan berarti perbedaan pendapat itu I've learned something, this is beautiful. Konflik itu bukan suatu hal yang sebetulnya perlu kita takuti. Tapi aku belajar kalau melalui konflik, melalui perbedaan pendapat, melalui argumentasi, kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang diri kita sendiri dan tentang pasangan kita, atau tentang orang-orang sekitar kita. Kita bisa belajar lagi tentang bagaimana cara untuk kita bisa berkompromi, bagaimana cara untuk kita lebih bisa mungkin merendahkan hati, merendahkan ego, belajar untuk bersedia menjaga hubungan. Kalau memang hubungan itu memang masih pantas untuk diperjuangkan, dan hubungan itu adalah hubungan yang sehat, bukan hubungan yang toksik. Kamu tahu hubungan itu toksik, kamu tahu hubungan itu merugikan buat kamu, tapi kamu masih maksain diri. Itu ego, itu obsesi. Dan biasanya ego atau obsesi itu muncul memang karena yang aku sadari adalah insecurities, rasa insecure. Bisa jadi kamu mungkin insecure dengan diri kamu, insecure dengan masa lalu kamu, insecure dengan your worth, kualitas kamu. Dan ketika seorang sudah insecure, itu mudah banget buat dia ngerasa seakan I don't deserve better. Padahal kita bukan Tuhan, kita nggak tahu di masa depan Tuhan ada nyiapin apa buat kita. Jadi itu aku bilang, love requires humility. Cinta itu butuh kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengakui kalau oke, ketika Tuhan kasih cinta ini ke kita bersedia untuk merendahkan hati menerima. Kita bersedia untuk merendahkan hati mengakui kalau mungkin duduk diam doa atau meditasi, tanya ke Tuhan, Tuhan perasaan ini mau dibawa kemana? Perasaan ini bisa aku gunakan untuk apa? Perasaan ini bisa aku gunakan untuk jadi sarana berkat apa? Untuk mungkin memberkati diriku atau memberkati pasanganku. Karena aku adalah orang yang sebetulnya percaya kalau bahkan seks itu adalah ada pertukaran energi ketika kita melakukan hubungan seksual. And I could feel that. This is why I don't do misalnya one night stand. Aku nggak benci siapapun. Itu keputusan kamu. Kalau kamu misalnya bisa grounding energi kamu dan kamu bisa cleansing energi kamu dan kamu memutuskan untuk melakukan itu, silakan. Entah mungkin kamu mau aktif secara seksual atau kamu mau memilih untuk punya pasangan untuk friends with benefits mungkin atau one night stands, silakan. Tapi mungkin buat teman-teman yang empat juga atau kamu punya bakat-bakat istimewa, bakat-bakat aneh yang mirip-mirip kayak bakatku, dimana aku bisa ngerasain energi, aku bisa ngerasain feelings orang lain, aku bisa ngerasain I'm not a mind reader, aku gak terlalu bisa baca pikiran dan gak mau sih, capek, tapi aku bisa ngerasain energi. Dan aku bisa ngerasain misalnya ada orang, aku ketemu orang, entah teman atau siapa, dan aku bisa merasakan misalnya mereka habis berhubungan secara seksual, dan itu kerasa bedanya mana yang dilakukan dengan mungkin hanya cinta, obsesi, atau nafsu saja. Lalu aku bisa ngerasain kira-kira ada potensi misalnya si pihak laki-lakinya yang nanti mungkin codependent, atau pasangan itu jadi codependent, atau pihak perempuan yang codependent, atau kalau misalnya juga aku nggak mengejat siapapun, karena aku mau akun ini bisa jadi safe haven, tempat aman, ruang aman, bahkan untuk teman-teman komunitas LGBT. Tapi aku bisa merasakan kira-kira hubungan itu berlandaskan pada apa. Dan dalam seks itu ada pertukaran energi,
Ada pertukaran energi, ibaratnya kayak ada kontrak lah, komitmen yang terjadi. Sacred energy exchange namanya juga. Nah, dan kadang banyak orang menggunakan seks sebagai, how should I call it, mata uang atau sarana pertukaran energi, dan menganggap bahwa aktivitas seksual itu adalah bukti untuk cinta. Padahal jatuhnya bisa jadi itu gaslighting, atau bisa jadi itu manipulatif, ya kan? Padahal cinta itu adalah suatu hal yang bukan hanya universal, tapi cinta itu adalah suatu hal yang murni, suatu hal yang menguatkan, bukan menyakiti. Love requires humility. Love requires patience. Love requires efforts. Kenapa aku bilang cinta butuh kerendahan hati? Ini adalah suatu yang aku alami sendiri saat ini, akhir-akhir ini. Kenapa cinta butuh kerendahan hati? Itu adalah ketika akhirnya, this is the first time I've ever felt this strong connection with someone. Tapi aku tahu, aku gak bisa maksain koneksi ini tanpa adanya free will, tanpa adanya efforts, tanpa adanya usaha dari kehendak bebas aku digabungkan dengan kehendak bebas beliau. Kita pertemukan dalam usaha. Apapun hasil akhirnya, berjalan dengan divine timing, terserah kita, terserah Tuhan. Tapi setidaknya butuh kerendahan hati untuk mengakui kalau kita jatuh cinta. Dan banyak orang merasa dia sulit buat buka hati sebetulnya karena dia takut jatuh cinta. Mungkin dia takut jatuh cinta karena traumanya, karena egonya, dan dia takut untuk merendahkan hatinya untuk buka hati. Love requires patience. Butuh kesabaran juga. Karena banyak di antara kita juga, I've been there, done that. Aku pernah juga tiba titik dimana aku kayak pengen buru-buruin. Tadi aku bilang aku pengen buru-buru status. Aku takut buat jomblo, aku takut buat single. Aku ngerasa kayak kalau aku single tuh kayak, aduh, lingkungan sekitar gue semua punya pacar, lingkungan sekitar gue semua punya pasangan. Nanti kualitas gue jadi begini kok. Mindset sayangku. Mindset. Dan aku orang yang sangat percaya sebetulnya birds with the same feather flock together. Dan perhatikan dengan siapa kamu bergaul, karena lingkungan sekitar kita itu akan sangat membentuk realita hidup kita, terutama 5 orang terdekat kita. Dan cinta itu butuh kerendahan hati. Kenapa? Ini yang aku mau ceritain tadi dan ke distract lama banget. Ada satu momen akhirnya aku coba nih tengah malam, abis doa, abis meditasi, aku duduk diem. Tiba-tiba dari hatiku tuh muncul perasaan, aku ingin duduk diem, tenang, tune into myself, connecting to myself, connecting to my heart. Dan somehow tiba-tiba aku kayak, entah aku channeling, atau aku kayak pengen ngomong ke Tuhan, pengen ngomong ke semesta kayak, Tuhan, I think I love him. Karena kebetulan aku straight ya. I think I love that person. Tapi tolong, jangan jadikan perasaanku sebagai obsesi. Tolong bantu aku, tuntun aku, agar apapun perasaan yang aku rasakan ini, terutama cinta romantis yang aku rasakan ini, nantinya bisa jadi berkat. Buat aku, buat dia, buat si subjeknya, atau buat orang-orang yang mungkin membutuhkan aku, membutuhkan dia, membutuhkan kami, membutuhkan koneksi kami, membutuhkan keberadaan kami. Dan itu butuh kerendahan hati. Karena banyak orang, aku juga pernah tiba di titik itu, dimana kayak aku rasa, aku pernah tiba di titik dimana aku merasa, atau aku berpikir cinta itu adalah suatu hal yang punya gue. Pokoknya pacar gue, pasangan gue, punya gue. Bukan berarti aku gak bahas, ini gak ada kaitan dengan poligami atau poliandri atau apapun. Tapi itu perasaan. Cinta itu perasaan. Menurutku cinta itu perasaan yang sacred gitu loh, gak bisa dimain-mainin. Bukan sembarangan. Bukan cuma sebatas kayak Instagram goals atau couple goals gitu, label-label atau hashtag demikian. Tapi cinta itu bisa mendekatkan kita ke lebih banyak rasa syukur, lebih mendekatkan kita ke Tuhan, ke semesta, dan ke diri kita sendiri. Karena beda rasanya ketika aku akhirnya berani untuk duduk diam itu. Aku ngerasa aku bisa melihat diriku, hidupku, pasanganku, dan perasaan yang Tuhan berikan, serta koneksi yang Tuhan berikan ini dari perspektif. Biasanya kalau kita melihat cinta dari ego, itu bukan berarti kita harus memaksakan kesempurnaan. Tapi kalau kita masih melihat cinta dari perspektif ego, apalagi kita masih punya trauma atau luka yang belum selesai, itu gampang banget buat kita nyari-nyari kesalahan orang lain. Sedangkan kalau kita sudah mulai bersih untuk merendahkan hati kita, be humble untuk mencintai, merendahkan hati dengan tulus, mencintai dengan tulus, itu cenderung akan ada tendensi untuk let's work things out. Ayo kita cari solusi bareng-bareng.
Ayo kita cari usaha bareng-bareng. Nah ini bukan cuma tentang masalah romans sih. Dan ini yang akhirnya aku diskusikan dengan sahabatku tadi. Kayak, kita pernah berargumen. Aku dan temanku juga pernah berargumen. Tapi kita baikan lagi. Kita balikan lagi. Dan bahkan setelah kita baikan, kita lebih mendewasa. Kita jadi lebih dekat. Kita jadi lebih akrab. Kita jadi lebih connected dengan satu sama lain. Kita jadi lebih bisa memahami satu sama lain. Kenapa? Karena aku sadar aku sayang dengan teman-teman aku. Aku sadar dengan sahabat-sahabat aku. Dan mereka juga mengatakan hal yang sama. Teman yang mungkin pernah berargumen sama aku juga mengatakan hal yang sama. Kalau cinta itu butuh untuk dirasakan. Butuh untuk misalnya merendahkan hati untuk sama-sama evaluasi. Untuk sama-sama bersedia cari solusi. Kalaupun ada perbedaan pendapat. She's awake. Jam berapa sih? 4.19. Dan videonya udah mau 30 menit. Teman-teman komen dong. Aku mau dengar cerita kalian. Perjalanan cinta kalian. Entah cinta dengan pasangan, cinta dengan keluarga. Sama sih. Aku gak bilang aku dan orang tua aku juga gak pernah berargumen. Atau gak pernah bertengkar. Atau dengan keluarga aku gak pernah berargumen. Atau gak pernah bertengkar. Tapi terlepas dari pertengkaran kami juga, aku sadar aku masih ingin mencintai mereka sebagai keluarga. Aku masih ingin menghargai mereka sebagai keluarga. Terlepas mungkin ada perbedaan pendapat, atau terlepas mungkin ada ketidakcocokan. Setidaknya dari pihak aku masih bersedia dan mau untuk merendahkan hati mengakui kalau aku tidak mau mengizinkan benci, atau emosi, obsesi, atau trauma masa laluku tuh jadi batu sandungan buat rasa cinta yang mungkin bisa aku rasakan dan bisa aku bagikan. Teman-teman gimana? Sharing dong ceritamu di bawah di komentar. Apa sih makna atau esensi cinta buat kalian? Apa makna dan esensi cinta buat kalian? 2929. Kapan kalian betul-betul merasa kamu dicintai? Dan bagaimana cara kamu sebetulnya bersedia untuk mencari titik kompromi dengan pasangan kamu, dengan keluarga kamu? Atau kalian pernah bahas tentang mungkin bisa nanti next time aku akan bahas tentang love languages atau bahasa cinta. Bagaimana cara kita bisa belajar, bagaimana sebaiknya kita mengekspresikan rasa cinta kita sesuai kepribadian kita, dan mengetahui bagaimana cara pasangan atau orang-orang sekitar kita mengekspresikan rasa cintanya sesuai kepribadian mereka, untuk mungkin bisa kita pelajari bersama-sama dan jadi bahan evaluasi bersama-sama. I think I need to sleep sebentar. Aku perlu tidur sebentar. Sharing dong, aku mau baca cerita cinta kalian. Atau penjelasan buat kalian cinta itu apa. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Good night, good morning, dan selamat pagi, selamat istirahat, selamat menyambut minggu yang baru. Bye bye, God bless, I love you.